Episode 19, Cinta dan Dendam. Mira Puff. Aku tidak percaya dengan yang aku dengar baru saja. Apa maksud Lindsay mengatakan itu? Berarti kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, yaitu membuat istrimu menyerahkan keperawanannya, lalu kamu akan meninggalkan dia. Kata-kata itu selalu terngiang di kepalaku. Rasanya sesak sekali. Aku sampai susah bernafas. Hari ini aku tahu bahwa Kevin hanya memperalatku. Aku berlari keluar dari kantor Kevin dan langsung menaiki taksi yang kebetulan lewat. Aku bingung harus bagaimana menghadapi dua manusia yang ternyata tusuk di belakangku itu. Kevin, kamu berhasil mendapatkan apa yang kamu inginkan. Air mata ini terus saja mengalir. Tidak hanya tubuh ini, jiwa dan raga ini sudah kamu hancurkan, Kevin. Apa kepercayaanku telah kamu salahgunakan? Mau kemana, Nona? Tanya supir taksi yang sedari tadi melihatku lewat spion. Sepertinya dia penasaran denganku yang menangis terseduh seperti orang yang baru putus cinta. Putus cinta? Mending kalau kata itu belum ada ikatan pernikahan. Pasti tidak akan sesakit ini. Ke arah jalan XX, Pak. Jawabku singkat. Seperti itu mengangguk. Dia pasti tahu kalau aku lagi gak mood untuk diajak bicara. Aku sudah terbiasa dengan remehan orang lain. Tapi kalau seperti ini caranya, dengan cara mengambil hatiku perlahan, membawa terbang ke awan, lalu setelah itu dijatuhkan terhempas ke dasar jurang. Sakit, sungguh sakit, Kevin. Apa dendammu itu masih membara di hati? Apa salahku padamu? Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, aku sampai di sebuah bangunan yang cukup megah. Sudah sampai, Nona? Ucap supir taksi. Iya, Pak, terima kasih ya. Jawabku sambil membayar taksi tersebut. Setelah itu aku keluar dari dalam taksi dan berdiri di depan sebuah gerbang yang tinggi menjulang. Tampak ragu untuk melangkah, tapi aku sudah bertekad untuk menemui orang tua yang tulus menyayangiku dan menganggapku keluarga seutuhnya. Gerbang terbuka saat seorang pengawal yang mengenaliku menyambut dengan sopan. Nona Mira, silakan masuk. Ucap pengawal itu menunduk. Aku pun hanya tersenyum membalasnya. Di sini, aku sangat ingin mencurahkan semua unek-unek di hatiku, menangis puasnya di pelukannya. Seseorang yang menyayangiku dengan tulus. Puff N. Kevin melihat CCTV yang ada di luar ruangan. Shit. Dia mengumpat berkali-kali saat mengetahui bahwa Mira telah mendengar percakapannya dengan Lindsay saat sekretarisnya itu mengatakan hal yang membuat Mira salah paham. Dia pasti telah salah paham. Ucap Kevin menjambak rambutnya frustasi. Lindsay masuk ke dalam ruangan Kevin dan berjalan ke arahnya. Kevin, apa yang... Belum sempat Lindsay menyelesaikan ucapannya, Kevin sudah menyela. Keluar dari ruanganku. Kuharap mulai saat ini kamu harus menjaga sikapmu, Lindsay. Jangan seenaknya keluar masuk ruangan CEO. Kamu harus mengetuk pintu dulu. Dan mulai saat ini, jaga batasanmu. Karena aku adalah bos di sini. Kalau kamu tidak ingin dipecat, jangan pernah menyentuhku lagi. Ucap Kevin tajam memperingati sekretarisnya itu. Lindsay begitu terkejut mendengar ucapan Kevin. Sedangkan Kevin sudah berlalu pergi mencari istrinya. Tujuan utamanya adalah apartemen. Kevin yang sudah sampai di apartemen tentu saja tidak mendapati Mira di sana. Mira sayang, kamu di mana? Teriak Kevin. Ia membuka kamar dan masuk ke dalam walk-in closet. Masih lengkap, tidak ada barang Mira yang berkurang. Kevin merasa lega karena istrinya itu tidak pergi membawa pakaiannya. Kamar di bawah, seru Kevin. Ia langsung menuruni tangga dan melihat kamar yang dulu ditempati Mira. Kosong. Di kamar itu juga tidak ada Mira. Sudah berkali-kali dia menghubungi HP Mira tapi selalu tidak diangkat. Ratusan pesan sudah dikirim, tapi tidak ada yang dibuka. Mira, kamu salah paham sayang. Mohon jangan meninggalkanku. Kevin duduk di sisi ranjang yang dulu dipakai tidur oleh istrinya itu. Lalu dia menghubungi seseorang untuk melacak keberadaan istrinya. Mulai dari CCTV yang ada di kantor dan melacak HP Mira. Sayang, Mira, kenapa kamu tidak meminta penjelasan dariku? Kevin gelisah.
Di saat seperti ini dia sangat ingin marah kepada Lindsay. Wanita itu selalu membuat Mira salah paham. Kevin berjanji mulai hari ini dia tidak mau disentuh oleh wanita manapun. Seharusnya dia belajar dari awal pada saat Mira kecelakaan. Di mana di situ Mira juga salah paham karena melihat dia bersama Lindsay. Dulu memang Lindsay yang selalu menemaninya. Hari-hari penuh luka dan patah hati Kevin saat ditinggal Talia menikah. Sampai pada suatu malam Kevin yang sedang mabuk berat dan ditemani oleh Lindsay, mereka hampir melakukan hubungan badan. Walau pada saat itu, Kevin tersadar dan langsung meninggalkan sekretarisnya yang sudah polos tanpa busana. Entah kenapa pada saat dia akan melakukannya dengan Lindsay, tiba-tiba dia mengingat Mira, gadis yang selalu menghindarinya setelah Kevin menciumnya di bar kala itu. Lalu setelah kejadian itu, Lindsay jadi begitu berani terhadap Kevin. Bahkan dia selalu menggoda Kevin untuk meneruskan hubungan badan mereka yang tidak jadi itu. Alhasil Kevin pun tergoda. Tapi pada saat Lindsay akan memasukkan milik Kevin ke dalamnya, pria itu selalu menolak. Itulah awal dari mereka yang melakukan making out. Tidak sering, hanya beberapa kali sebelum Kevin kembali menemukan Mira. Tapi sekarang dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menjadi orang yang tidak tersentuh. Hanya Mira yang boleh menyentuhnya, istri yang saat ini kabur entah kemana. Kevin sudah seperti orang gila. Dia menatap gambar di layar HP-nya. Kevin tersenyum melihat foto yang diambil sebelum mereka menikah. Mira dengan poni aneh dan jaket yang besar. Dulu menurut Kevin, penampilan Mira sangat aneh. Tapi ternyata kalau sudah berdandan, kelar sudah hidup kau Kevin. HP Kevin berdering. Dia melihat nama orang yang menelponnya, lalu segera dia angkat. Halo, kamu sudah menemukan di mana istriku? Apa? Benarkah? Seru Kevin. Baiklah, aku akan segera ke sana. Kevin sangat senang mendengar dari pengawalnya bahwa Mira sedang berada di mansion maminya. Sayang, tunggu aku, akan kujemput kamu kembali. Gumam Kevin senang. Dia langsung melajukan mobilnya menuju mansion. Makanlah sayang, biar kamu selalu sehat, ucap Carol kepada menantunya tersebut. Terima kasih Mom, jawab Mira tersenyum. Hai Alvin, sini on the shopping, ucap Mira yang melihat keponakannya itu sedang makan bersama babysitternya. Alvin adalah putra dari Alea, kakak perempuan Kevin. Suami yang bernama Stephen begitu menyayangi keluarganya itu. Saat ini kakak ipar Mira tersebut sedang hamil anak keduanya. Mira begitu menginginkan kebahagiaan rumah tangga seperti kakak iparnya tersebut. Sangat dicintai oleh suaminya. Walaupun usia keduanya terpaut jauh, Stephen bisa menjadi suami idaman dan ayah yang sangat menyayangi putranya. Apa Kevin berbuat sesuatu, Mira? Kenapa matamu sembab seperti orang yang habis menangis? Tanya Alea yang baru saja dari kamar mandi. Mira menggelang sambil tersenyum. Tadinya dia bertekad akan mengadukan kelakuan Kevin kepada keluarganya, tapi dia urungkan. Melihat Mami Coral dan Alia yang begitu menyayanginya, membuat hati Mira tersentuh. Aku ke kamar mandi dulu ya kak, ucap Mira. Baiklah, kamu tahu kan di mana letaknya? Jawab Alia tersenyum. Iya kak, Mira udah gak amnesia lagi, ucap Mira sambil berlalu ke kamar mandi yang ada di dekat dapur. Mira membasuh wajah dan mencuci tangannya. Sepertinya kali ini dia akan bertekad untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Kevin. Hayo Mira, singkirkan para pelakor itu. Kamu harus kuat dan jangan jadi lemah. Kalau Kevin hanya ingin balas dendam, buat dia mencintaimu. Jadikan Kevin si bucin. Enak aja udah mengambil harta berhargaku, terus dia mau ninggalin aku begitu saja. Oh no. Jadikan dendam menjadi cinta, ucap Mira semangat 45. Kevin sudah sampai di mansion. Dia langsung berlari masuk ke dalam sambil memanggil nama istrinya. Mira! Kevin, kenapa kamu berteriak seperti itu? Ucap Mami Coral. Mom, gimana istriku? Mira ada di dalam. Memangnya ada apa dengan kalian? Kenapa Mira terlihat sedih? Mom, aku ingin bertemu dengan istriku. Seru Kevin langsung masuk ke ruang keluarga. Mira sudah selesai dan keluar dari kamar mandi. Sayang,
Kevin melihat istrinya itu. Mira hanya terdiam. Dia memandang wajah Kevin yang terlihat begitu berantakan. Raut khawatir terlihat jelas di wajahnya. Mira tidak memungkiri bahwa pesona ketampilan Kevin sangat luar biasa. Bersambung.